Halo teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Laura Sianturi, NIM 133180055 dari kelas 32 TK2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem linear lanjutan dan matriks invertible. Pada bagian ini, kita akan menunjukkan bagaimana matriks invertible dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem linear. Invertible artinya matriks tersebut mempunyai invers. Sebuah matriks dikatakan invertible jika matriks A merupakan matriks persegi, yaitu matriks yang berordo n dikali n. Matriks A memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom. Determinan matriks A tidak sama dengan 0, sehingga matriks A bukan matriks yang singular. Jika matriks memiliki syarat seperti berikut, maka matriks dapat dikatakan matriks yang invertible. Dalam video ini, terdapat 5 teorema. Teorema yang pertama adalah teorema 1.6.1. Pada teorema ini dikatakan, sistem persamaan linier memiliki 0, 1, atau banyak solusi tanpa batas. Untuk membuktikan teorema 1.6.1, dapat kita lihat jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linier, salah satu dari yang berikut ini adalah benar. Sistem tidak memiliki solusi, sistem memiliki tepat satu solusi, atau sistem memiliki lebih dari satu solusi. Buktinya akan lengkap jika kita bisa menunjukkan sistem itu memiliki banyak sekali solusi. Dapat kita asumsikan bahwa AX sama dengan B memiliki lebih dari satu solusi. Kita misalkan X0 sama dengan X1 dikurang X2, di mana X1 dan X2 adalah dua solusi yang berbeda. Karena X1 dan X2 berbeda, matriks X0 adalah bukan 0. Bahkan AX0 sama dengan A, X1 dikurang X2 sama dengan AX1 dikurang AX2 sama dengan B dikurang B adalah sama dengan 0. Berikut kita akan membahas tentang memecahkan sistem linear oleh matriks invertible. Teorema yang kedua adalah teorema 1.6.2. Pada teorema ini dikatakan jika A adalah matriks n dikali n yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks n dikali 1 matriks B, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Untuk membuktikan teorema 1.6.2, dapat kita lihat ketika A inverse B sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B adalah satu solusi dari AX sama dengan B. Untuk memperlihatkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi, dapat kita asumsikan bahwa X0 harus menjadi solusi dari A inverse B. Jika X adalah solusi dari AX sama dengan B, maka AX0 sama dengan B. Dengan mengalihkan kedua sisi persamaan ini dengan A inverse, kita memperoleh X0 sama dengan A inverse B. Hingga kini,
Untuk menunjukkan matriks N dikali N, A tidak dapat dibalik. Perlu untuk menemukan N dikali N matriks B sedemikian rupa sehingga AB sama dengan I dan BA sama dengan I. Baiklah teman-teman, sekarang kita membahas teorema yang ketiga. Teorema 1.6.3. Pada teorema ini kita misalkan A menjadi matriks persegi. Maka A jika B adalah matriks kuadrat yang memenuhi BA sama dengan I, maka B sama dengan A inverse. B jika B adalah matriks kuadrat memenuhi AB sama dengan I, maka B sama dengan A inverse. Untuk membuktikan teorema 1.6.3, kita asumsikan bahwa BA sama dengan I. Jika kita dapat menunjukkan bahwa A tidak dapat dibalik, buktinya bisa diselesaikan dengan mengalihkan BA sama dengan I di kedua sisi dengan A inverse untuk mendapatkan BAA inverse sama dengan IA inverse atau BI sama dengan IA inverse atau B sama dengan A inverse. Untuk menunjukkan bahwa A tidak dapat dibalik, cukuplah untuk menunjukkan bahwa sistem AX sama dengan 0. Jika kita mengalihkan keduanya, kedua sisinya, AX sama dengan 0, AX0 sama dengan 0, di sebelah kiri B, kita memperoleh BAX0 sama dengan BO, atau IX0 sama dengan 0, atau X0 sama dengan X0. Teorema yang keempat, teorema 1.6.4, dikatakan jika A adalah matriks N dikali N, maka yang pertama A tidak bisa dibalik. B, AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi sederhana. C, bentuk aselon baris tereduksi dari A adalah IN. D, A dapat diungkapkan sebagai produk dari matriks dasar. E, AX sama dengan B konsisten untuk setiap N dikali 1 matriks B. F, AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap N dikali 1 matriks B. Pada teorema yang kelima, teorema 1.6.5, dikatakan bahwa kita misalkan A dan B menjadi matriks persegi dengan ukuran yang sama. Maka jika matriks AB dapat dibalik, maka A dan B juga harus dapat dibalik. Maksudnya adalah jika matriks dapat dibalik, maka matriks yang lain juga harus dapat dibalik. Karena sisi kiri adalah produk dari matriks yang dapat dibalik. Baiklah, sekian dari video saya yang menjelaskan tentang materi sistem linear lanjutan dan matriks invertible. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami tentang teorema-teorema yang ada pada sistem linear dan matriks invertible. Sekian dari video saya, sampai jumpa.